Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran online kita. Anak didik kami kelas 12 hari ini materi kita yaitu tentang elektrokimia, sel elektrokimia. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang reaksi redoks, reaksi redoks yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Hari ini kita akan membahas materi tentang sel elektrokimia, Nah, sel elektrokimia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya sel volta. Kemudian yang kedua namanya sel elektrolisis, Jadi sel elektrokimia itu ada dua. Yang pertama namanya sel volta. Kemudian yang kedua namanya adalah sel elektrolisis, Nah, sel volta itu dia mengubah energi kimia menjadi energi listrik, Kalau dalam sel volta itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik, Nah, kemudian katode atau reduksi, Jadi di situ nanti ada katode, Katode itu yang mengalami reduksi, Katode itu dia elektroda positif kalau dia di sel volta. Kemudian kalau anode, itu dia mengalami oksidasi, Jadi kalau dia anode, itu dia elektroda negatif kalau di sel volta. Contoh sel volta itu batu baterai, sel aki. Nah, itu dia contoh penggunaan sel volta, di batu baterai, kemudian di sel aki, Nah, sel elektrolisis yaitu konsepnya mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, kemudian kalau nanti di sel elektrolisis itu katodenya dia elektroda negatif, itu mengalami reduksi, sedangkan anodenya atau elektroda positif itu dia mengalami oksidasi. Contohnya adalah pelapisan logam, contoh sel elektrolisis yaitu dalam pelapisan logam, pelapisan logam. Oke, langsung saja kita masuk ke sel volta, Nah, sel volta itu, di sini ada gambarnya, bisa dilihat gambarnya. Nah, di sini dia ada namanya logam, ini namanya logam tembaga atau Cu, simbolnya Cu, Kemudian di sini ada logam seng atau Zn, seng atau Zn, Kemudian di sini ada voltmeter. Voltmeter ini untuk mengukur tegangan atau beda potensial, Nah,
Kemudian di sini ada jembatan garam. Jadi di sini ada jembatan garam, ya, garam-garam, ya, garam yang ditaruh di sini, ya, garam, ya. Ini namanya jembatan garam. Nah, jadi di sini bisa berisi garam NaCl atau Na2SO4, ya. Nah, jadi kalau pada sel volta, ya, sel volta, maka nanti di sini logam tembaga, ya, logam tembaga, ya, dia akan mengalami apa? Mengalami reduksi. Dia akan mengalami reduksi, ya. Mengalami reduksi. Reduksi itu artinya pelepasan elektron, ya. Dia akan melepaskan penangkapan elektron, ya. Sorry, ya, penangkapan elektron. Kalau dia reduksi berarti penangkapan elektron. Nah, di sini akan terjadi penangkapan elektron, ya, penangkapan elektron. Berarti elektronnya di sebelah kiri, ya kan, di sebelah kiri. Nah, sedangkan Zn atau seng nanti di sini mengalami reaksi oksidasi, ya. Jadi dia akan melepaskan elektron, ya, melepaskan elektron, ya. Zn-nya akan melepaskan elektron. Nah, jadi di sini, ya, ini kan nama cairannya kan cairan apa? Cairannya ini kan namanya cairan elektrolit, ya. Cairan elektrolit itu dia cairan CuSO4. Nah, jadi CuSO4 ini, ya, jadi CuSO4 ini namanya cairan CuSO4, ya. Jadi Cu dari cairan ini nanti itulah yang akan menangkap elektron, ya, menangkap elektron, kemudian dia yang nantinya akan akan membentuk, ya, membentuk seperti membentuk butiran-butiran seperti itu, ya. Nah, sedangkan SO4 daripada daripada cairan elektrolit ini, dia akan masuk kemari ke garamnya, ya. SO4 ini akan masuk ke garamnya. Nah, untuk menetralkan Na, ya, Na yang ada di jembatan garam. Kemudian di sini SO4 ini akan masuk kemari untuk menetralkan Cu, ya, Cu yang ada di larutan elektrolit ini, ya. Sehingga di sini yang mengalami oksidasi adalah si Zn, ya, Zn, ya. Zn mengalami oksidasi
sehingga dia akan melepaskan elektron membentuk Zn2+, ya. Nah, jadi seperti itu dia, ya. Voltmeter ini fungsinya untuk mengukur beda potensial. Tadi kan sel volta kan tadi apa? Mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nanti dari sini, dari proses ini nanti dia akan dihasilkan arus listrik di sini, ya. Jadi di sini kalau dia bisa kita lihat Zn mengalami oksidasi, sedangkan Cu mengalami reduksi. Maka simbol sel volta yaitu di sini Zn, ya, Zn. Kemudian ini jembatan garam. Sebelah kiri itu dia apa namanya? Anode. Kemudian jembatan garam, katode. Ion katode, ya. Jadi anode, ion katode. Seperti itu dia simbolnya, ya, bisa kita lihat. Nah, ini. Nah, jadi di sini dia anode, ion anode, katode, ion katode. Jadi bisa kita lihat, nah, perhitungan potensial sel, ya, potensial selnya yaitu E katode dikurang E anode. E sel sama dengan E reduksi dikurang E oksidasi. E sel E besar dikurang E kecil. Nah, jadi nanti ini adalah potensial sel, ya. Potensial harga potensial selnya itu nanti bisa didapat, ya. Itu dia E katode dikurang E anode. E katode dikurang E anode berarti E yang berlangsung di katode itu dikurang dengan E yang berlangsung di anode. Nah, itulah nanti E selnya, ya, atau bisa juga E reduksi, karena kan di katode tadi terjadi reduksi, ya. Siapa tadi yang mengalami reduksi? Si Cu, ya kan. Sedangkan yang mengalami oksidasi adalah si Zn, ya kan. Nah, atau bisa juga E besar kurang E kecil. Siapa yang besar, ya, potensial selnya, maka dikurang yang potensial yang kecil. Maka di sini, ya. Nah, jika sel hasil perhitungan positif, reaksi berlangsung spontan. Nah, jika hasilnya nanti positif, maka dia berlangsung spontan. Jika perhitungan bertanda negatif, reaksi tidak dapat berlangsung atau tidak spontan. Bisa kita lihat contoh, ya, contoh soal. Misalkan Ag, berarti yang di sini Ag tambah elektron, berarti ini apa? Ag, ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan yang mengalami reduksi maupun yang mengalami oksidasi? Nah, ini kenapa? Bagaimana cara kita menentukannya? Nah, jadi nanti ada caranya, ya. Ag sama Ni, ya. Bagaimana cara kita menentukan, ya, tanpa melihat daripada potensial sel masing-masing, itu yang mengalami oksidasi maupun yang mengalami reduksi, itu nanti bisa kita tentukan dengan yang namanya deret volta, ya. Ada nanti namanya deret volta. Nah, untuk contoh soal yang ini, maka yang besar di sini, ya, itu adalah yang mengalami yang besar, yang lebih besar, maka itulah yang mengalami reduksi. Sesuai dengan rumusnya, E besar dikurang E kecil, ya. Maka E besar di sini mengalami reduksi. Sedangkan E kecil itu mengalami oksidasi. Maka di sini reduksi adalah si Ag, sedangkan yang mengalami oksidasi adalah si Ni, ya. Jadi kalau dia reduksi menangkap elektron,
oksidasi melepas elektron, ya. Nah, tentukan potensial sel untuk reaksi 2Ag tambah Ni menghasilkan 2Ag tambah Ni2+. Berarti di sini reduksi adalah si Ag, ya kan? Reduksi adalah si Ag, sedangkan oksidasi adalah si Ni, ya. Nah, berarti di sini Ag-nya, ya, Ag-nya, maka di sini Ag-nya kita lihat berapa E-nya. E-nya sama dengan positif 0,799 volt, ya. Nah, rumusnya tadi kan E reduksi kurang E oksidasi, berarti E oksidasi min 0,23 volt kurang min 0,23 volt, berarti hasilnya positif, iya kan? Nah, kalau dia positif maka E selnya hasil perhitungannya bertanda positif, reaksi berlangsung spontan. Nah, jadi seperti ini dia, ya. Cara menentukan kalau misalkan ada dua unsur seperti yang ini tadi. Nah, tanpa melihat daripada E selnya, kita sudah bisa menentukan, ya, langsung ini mengalami oksidasi, ini mengalami reduksi, atau bagaimana, atau kebalikannya dengan cara ini, ya. Dengan cara kita melihat deret volta, ya, deret volta, ya. Ini namanya deret volta. Nah, jadi semakin, ya, semakin nah, kita lihat L tambah M positif menghasilkan L tambah M. Jika L terletak di sebelah kiri M, maka reaksi dapat berlangsung atau spontan. Nah, perhatikan. Jadi semakin, ya, semakin dia ke apa? Semakin dia ke kanan, ya. Semakin dia ke kanan, dia akan mengalami apa? Semakin mengalami reduksi, ya. Semakin mengalami reduksi. Berarti semakin ke kanan, maka dia semakin mengalami reduksi. Berarti yang di sebelah kirinya mengalami oksidasi. Paham? Nah, semakin ke kanan dia semakin mengalami reduksi. Contohnya, kita lihat Ag sama Ni. Kita lihat Ag letaknya di mana? Ag letaknya di sini. Berarti Ni mengalami oksidasi, Ag mengalami reduksi. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada dua logam, ya, dua logam, maka kita lihat letak pada deret voltanya, ya. Misalkan logam ini misalkan Mg, sedangkan logam yang di bawahnya misalkan Zn, maka di sini Mg mengalami oksidasi, Zn mengalami reduksi. Semakin ke kanan semakin mengalami reduksi, ya. Semakin ke kanan semakin mengalami reduksi. Maka di sini L tambah M positif menghasilkan L positif tambah M. Jika L terletak di sebelah kiri M, berarti L terletak di sebelah kiri M. Jadi misalkan L, ya, L di sebelah kiri, ya. L terletak di sebelah kiri M, berarti M di sini di sebelah kanan, L di sebelah kiri. Maka reaksinya berlangsung spontan, ya, karena dia yang lebih besar dikurang yang lebih besar sel reduksinya lebih besar, kan seperti itu kan, maka dia berlangsung spontan. Oke. Nah,
Jadi seperti itu dia ya. Kalau misalkan menentukan yang mana yang mengalami oksidasi dan yang mana yang mengalami reduksi, caranya ya biar lebih mudah adalah dengan melihat deret volta. Deret volta ini ya kita bisa menentukan sel atau logam yang mengalami oksidasi ataupun yang mengalami reduksi. Ya, semakin ke kanan, ingat aturannya, semakin ke kanan maka dia semakin mengalami reduksi. Nah, kegunaan sel volta. Ya, kegunaan sel volta itu yang pertama pada baterai biasa atau baterai sel kering ya. Kemudian bisa juga pada baterai alkali ya. Baterai alkali juga dia menggunakan menggunakan konsep sel volta, baterai nikel kadmium, kemudian baterai perak oksidasi ya. Nah, jadi kalau dia pada baterai biasa itu ini reaksinya Zn tambah 2 MnO2 tambah 2 NH4Cl. Nanti di sini yang bertindak sebagai katode adalah Zn ya. Kemudian yang bertindak sebagai anode adalah Mn. Nah, kemudian katode ya dia akan berubah nanti ya. Itu kalau tadi kan dia setelah namanya nanti dihasilkan energi listrik kan seperti itu kan, maka dia mengalami oksidasi ya. Kita hitung nanti bilangan oksidasinya berapa, Zn kemudian ZnCl2 berapa bilangan oksidasinya, Zn-nya ya yang dihitung, kemudian nanti di sini Mn-nya yang dihitung, di sini Mn yang dihitung, maka Zn di sini akan mengalami oksidasi, Mn di sini akan mengalami reduksi. Sel aki ya, sel aki ini reaksinya yang sebagai katode di sini adalah Pb ya, sedangkan yang anode di sini adalah sama ya. Nah, kalau pada sel aki dia di sini katodenya adalah Pb ya. Kemudian anodenya juga Pb, berarti di sini reaksi auto redox ya kan. Nah, oke. Nah, kalau pada sel elektrolisis kita lanjut ya, yang kedua yaitu sel elektrolisis, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, masih sama konsepnya, cuman di sini nggak pakai jembatan garam ya. Katode itu reduksi, anode oksidasi, contohnya pelapisan logam. Nah, di sini ada katode atau logam. Jadi kalau pada sel elektrolisis reduksi itu terjadi di katode. Katode dia apa? Kalau di sel volta tadi coba kita lihat. Nah, sel volta tadi kan dia katodenya positif, anodenya negatif. Kalau di elektrolisis katodenya negatif, anodenya positif ya. Anodenya positif, bisa dilihat ya. Bisa dilihat gambar apanya di sini ya. Nah, perbedaannya ya. Nah, ini perbedaannya. Sel volta katodenya positif, sedangkan sel elektrolisis katodenya negatif. Kemudian anodenya kalau di sel volta dia anodenya kalau di sel volta dia positif ya kan, sel volta dia positif,
ya, sel volta dia anodanya kalau di sel volta dia negatif, kalau di sel elektrolisis, oh ini ada perbandingannya ya, kalau dia di elektrolisis dia anodanya positif ya, itu ya. Nah, jadi katode, anode, elektrolit ini sumber arus. Nah, kalau pada sel elektrolisis itu dia tergantung dari bentuk elektrolit dan elektrode yang digunakan. Jadi reaksi dalam sel elektrolisis dapat dibedakan menjadi 3. Sel elektrolisis dengan elektrolit lelehan, elektrolit tidak reaktif, dan elektrolit dengan elektrode reaktif ya. Jadi di sini ya, jadi di sini dia tergantung daripada apa namanya, zat elektrolitnya, ya kan, tergantung daripada zat elektrolitnya ya. Nah, jadi di sini dalam bentuk lelehan, ion-ion dalam suatu elektrolit dapat bergerak bebas. Ion negatif akan bergerak menuju anode, melepaskan elektron dan mengalami reaksi oksidasi. Ion positif akan bergerak menuju katode, menerima elektron dan mengalami reaksi reduksi. Nah, sel elektrolisis dengan lelehan elektroda menggunakan elektroda inert tidak reaktif, yaitu platina atau karbon. C, emas Au. Elektroda inert tidak reaktif dalam proses redoks. Nah, berarti elektrodenya ya, elektrode di sini dia, ini elektrodenya dia C, PT atau apa tadi, emas Au ya, sedangkan ini dia larutan elektrolitnya ya, ini larutan elektrolitnya. Jadi larutan elektrolitnya yang nantinya akan bergerak menuju ke katode ataupun anode ya, atau elektrodenya ya. Nah, contoh ya soal elektrolisis yaitu tulislah reaksi pada sel elektrolisis berikut. Nah, contohnya misalkan lelehan MgCl2 dengan elektroda grafit. Nah, jadi kalau misalkan lelehan MgCl2 dengan elektroda grafit, maka di sini elektrodanya yang digunakan yang dua tadi adalah grafit, kan begitu kan? Nah, berarti dia termasuk elektroda inert ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, maka zat elektrolitnya, nah elektrolisis ya, elektrolisis zat elektrolit ini ada aturannya ya. Kalau misalkan dia aturannya itu ya, harusnya aturan yang kita pelajari. Nah, ini ada aturannya ya. Aturannya itu dia apabila ya elektrolisis senyawa dalam bentuk cairan lelehan lebar, maka terjadi, nah iya, apabila dia elektrolisis NaCl, maka di katode itu dia reaksinya, nah ini dia, apabila di katode dia golongan 1A ya, di katode artinya yang di muatan positif ya, di muatan positif katode 1A, maka misalkan contoh Na, kemudian Ca, 2A dan seterusnya, maka dia yang bereaksi itu adalah dalam bentuk larutan, maka dia yang bereaksi itu adalah air ya, air. Seperti inilah dia hasil reaksinya. Kemudian apabila dia ion-ion logam lain dalam bentuk larutan ya, maka dia akan bereaksi mengalami oksidasi ya, mengalami oksidasi, dituliskan logamnya. Kemudian dia mengalami oksidasi apabila dia di katode berbentuk asam, ion asam, maka yang ditulis adalah ini ya, 2H+ tambah 2E menghasilkan H2. Apabila dia ion sisa asam
Nah, ini di katode ya. Kemudian di anode, apabila di anode ya, di anode tadi kan negatif. Nah, berarti contohnya SO4 NO3 min yang ada muatan negatif, maka di sini ion-ion sisa asam ya, maka dia dituliskan nanti di anodenya ini 2H2O menghasilkan 4H plus tambah 4E tambah O2. Nah, apabila dia ion-ion sisa asam non oksi ya, oksi itu maksudnya yang ada O nya, maka dia ditulis yang ini. Tapi kalau dia non oksi, misalkan ion sisa asam HF, berarti kan F, HF ion sisa asam daripada F itu kan HF, atau HCl kan Cl min, atau HBr Br min E min, maka yang ditulis adalah ini ya, adalah ini ya, adalah 2x. X itu adalah F nya, misalkan F min tambah X2 F2 tambah 2 elektron, seperti itu. Apabila dia ion basa, ion OH min, maka yang ditulis nanti adalah ini ya, di reaksi di reaksi anodanya ya. Maka seperti ini. Kalau dia Mg, maka nah kalau kita lihat soalnya, harusnya kan di sini dia yang ditulis Mg, harusnya kan di sini Mg yang dituliskan yang ini. Nah, ini tapi dia dalam bentuk larutan. Sementara di sini ini dalam bentuk lelehan zat elektrolit. Maka kalau dalam bentuk lelehan logam itu dituliskan langsung logamnya. Maka katode di sini mengalami oksidasi. Kemudian kalau yang anode Cl, maka dia di sini dituliskan dia langsung seperti aturannya 2x, x2 tambah 2 elektron. Maka di sini dituliskan langsung ya, seperti yang di aturan. Ya. Karena di sini tidak ada, coba kita lihat, tidak ada aturan dalam bentuk lelehan ataupun dalam bentuk larutan. Kalau di sini dia ada dalam bentuk larutan, wajib ditulis yang ini. Tapi kalau misalkan di sini ini kan tidak ada aturan dalam bentuk ini kan dia dalam bentuk lelehan, maka dia kalau dalam bentuk lelehan maka langsung ditulis. Tapi kalau dalam bentuk larutan, misalkan dalam bentuk larutan, maka yang kita tulis adalah yang dalam bentuk larutan, maka kita tulis yang ini ya, karena Mg termasuk golongan 2A. Oke, nah ini kita jumlahkan reaksinya. Mg tambah Cl menghasilkan MgCl2, Mg tambah Cl menghasilkan Mg tambah Cl2 ya. Nah, sama dengan yang ini ya. Nah, jadi NaCl misalkan, NaCl itu kan termasuk Na kan termasuk golongan 1A. Maka kita tulis di katode, reaksi pada katode adalah yang ini, karena dalam bentuk larutan, menggunakan reaksi dalam bentuk larutan NaCl. Berarti larutannya adalah NaCl, maka kita gunakan yang ini. Sedangkan anode itu kan Cl, maka kita lihat anode, aturan di anode Cl, maka 2Cl min hasilkan Cl2 tambah ini ya, tambah 2 elektron. Maka nanti kita jumlahkan, dia akan menghasilkan 2 NaCl tambah 2H2O ya, menghasilkan 2 Na tambah 2 OH ya, tambah H2 tambah Cl2 ya. Oke. Nah, ini kegunaan sel elektrolisis ya, pembuatan gas oksigen, hidrogen, klorin. Ini dia. Oke. Nah, ini ada 2 soal, ada 3 soal
pada anak didik kami ya. Ini 2 soal ini silakan dikerjakan ya. Nanti jawabannya dikirimkan ke WA Ustadz ya. Nanti jawabannya dikirimkan ke WA Ustadz paling lama pukul 6 sore ya. Jadi di sini langsung Ustadz tulis nomor WA-nya 08 96 366 4 86 91 ya. Jadi ini tugasnya ya, soal latihan soalnya dikerjakan paling lama pukul 6 sore. Paling lama pukul 6 sore. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.